Dari angkasa, Mesir tampak seperti keajaiban. Sebuah pita hijau subur yang berkelok-kelok membelah lautan pasir keemasan yang tak berujung. Pita kehidupan itu adalah Sungai Nil. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana mungkin sebuah sungai mampu melahirkan salah satu peradaban paling agung dan misterius dalam sejarah manusia? Ini bukan sekadar aliran air, ini adalah nadi yang memberikan kehidupan, darah yang mengalir di jantung kekaisaran Mesir kuno. Sungai Nil adalah keajaiban alam itu sendiri. Membentang lebih dari 6.600 km dari jantung Afrika hingga ke Laut Mediterania, Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Namun, bagi Mesir kuno, Nil terbagi menjadi dua bagian penting, Mesir Hulu di selatan, wilayah pegunungan yang sempit, dan Mesir Hilir di utara, tempat sungai melebar membentuk delta yang subur. Bayangkan kontrasnya, di satu sisi ada gurun Sahara yang kering kerontang, dan di sisi lain, ada daratan hijau yang kaya. Semua berkat satu sungai ini. Setiap tahun, seperti jam raksasa, Sungai Nil akan meluap. Ini bukanlah bencana, melainkan berkah terbesar. Dari bulan Juni hingga September, air sungai akan naik, membawa serta endapan lumpur vulkanik berwarna hitam yang sangat subur dari dataran tinggi Ethiopia. Orang Mesir menyebut lumpur ini kemet atau tanah hitam. Ketika banjir surut, lapisan kemet ini tertinggal, menciptakan lahan pertanian yang sempurna. Siklus banjir ini begitu fundamental sehingga seluruh kalender Mesir kuno didasarkan padanya. Akad, musim banjir; Pret, musim tanam; dan Shemu, musim panen. Di sepanjang tepi sungai yang subur inilah peradaban Mesir mulai bersemi. Para pemburu pengumpul nomaden mulai menetap, belajar bertani di tanah yang diberikan oleh Nil. Hasil panen yang melimpah menciptakan surplus pangan, sesuatu yang langka di dunia kuno. Dengan makanan yang cukup, populasi pun meledak. Desa-desa kecil tumbuh menjadi kota-kota yang ramai. Kebutuhan untuk mengelola panen, menyimpan biji-bijian, dan mengatur distribusi air memicu lahirnya sistem pemerintahan terpusat yang pertama. Seiring waktu, dua kerajaan besar muncul dari pemukiman-pemukiman ini, Kerajaan Mesir Hulu dan Kerajaan Mesir Hilir. Keduanya memiliki budaya dan dewa pelindung yang berbeda. Namun, mereka berbagi satu hal yang sama, ketergantungan pada Sungai Nil. Sungai itu sendiri menjadi jalan raya alami yang menghubungkan kedua kerajaan. Melalui perdagangan dan terkadang konflik, ide penyatuan mulai tumbuh. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, seorang raja legendaris bernama Narmer atau Menes berhasil menyatukan kedua tanah ini, menciptakan kekaisaran Mesir kuno yang kita kenal, dengan Firaun sebagai pemimpinnya. Bagi Firaun, Sungai Nil adalah sumber kekuasaan mutlak. Firaun tidak hanya dianggap sebagai raja, tetapi juga perwujudan dewa di bumi. Ia dipercaya memiliki kekuatan untuk memastikan banjir Nil datang tepat waktu. Mengontrol sistem irigasi kanal dan waduk berarti mengontrol pasokan makanan. Siapapun yang menguasai makanan, dialah yang memegang kendali atas rakyat. Dari sinilah lahir birokrasi yang kompleks, dengan para juru tulis yang mencatat hasil panen, mengumpulkan pajak, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan besar. Sungai Nil juga merupakan tulang punggung ekonomi Mesir. Bayangkan sungai ini sebagai jalan tol super sibuk di zaman kuno. Perahu-perahu papirus hilir mudik membawa segala macam barang. Batu-batu granit raksasa dari tambang di Aswan diangkut ke utara untuk membangun piramida dan kuil. Hasil panen seperti gandum dan jelai dikirim ke seluruh penjuru kerajaan. Emas dari Nubir di selatan, dan kayu sidar dari Levant di timur laut. Semuanya tiba di Mesir melalui jaringan perdagangan yang berpusat di Nil. Tanpa sungai ini, perdagangan skala besar mustahil dilakukan. Ketergantungan pada Nil mendorong lahirnya inovasi teknologi yang luar biasa. Untuk memaksimalkan manfaat banjir, bangsa Mesir mengembangkan sistem kanal dan bendungan yang canggih untuk mengarahkan air ke ladang yang lebih jauh dari tepi sungai. Mereka menciptakan alat seperti Shaduf, sebuah alat pengungkit sederhana untuk mengangkat air dari sungai ke saluran irigasi. Semua rekayasa air ini lahir dari kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup dan berkembang, menunjukkan betapa cerdasnya mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan. Tentu saja, sungai yang begitu vital ini menempati posisi sentral dalam agama dan mitologi Mesir. Banjir Nil tidak dilihat sebagai fenomena alam biasa, melainkan sebagai anugerah dari para dewa. Dewa Hapi, yang digambarkan sebagai pria berperut buncit, adalah personifikasi dari banjir dan kesuburan itu sendiri. Rakyat Mesir berdoa dan memberikan persembahan kepada Hapi, berharap ia akan memberikan banjir yang ideal, tidak terlalu tinggi hingga merusak desa,
dan tidak terlalu rendah hingga menyebabkan kelaparan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana alam, agama, dan kehidupan sehari-hari saling terkait erat. Keagungan arsitektur Mesir juga tidak bisa dilepaskan dari Sungai Nil. Mengapa piramida Giza dan kuil-kuil megah di Luxor dan Karnak dibangun di tepi barat sungai? Selain alasan religius barat sebagai simbol alam baka lokasi ini sangat praktis. Blok-blok batu seberat puluhan ton diangkut dari tambang melalui sungai, lalu ditarik ke lokasi pembangunan. Sungai Nil memungkinkan proyek konstruksi kolosal yang akan mustahil dilakukan hanya melalui darat. Hubungan simbolis antara bangunan abadi dan sungai kehidupan ini sangat kuat. Bagaimana dengan kehidupan rakyat jelata? Kehidupan mereka sepenuhnya diatur oleh ritme sungai. Para petani bekerja keras di ladang saat musim tanam. Para nelayan menebar jala mereka di perairan yang kaya ikan. Dan para pekerja membangun monumen untuk Firaun mereka. Makanan utama mereka, roti dan bir, terbuat dari gandum dan jelai yang tumbuh di tanah aluvial Nil. Ikan dari sungai menjadi sumber protein penting. Bahkan waktu luang mereka dihabiskan di tepi sungai, tempat anak-anak bermain dan keluarga berkumpul. Sungai Nil juga mengalir deras dalam seni dan tulisan Mesir. Dinding kuil dan makam dipenuhi dengan relief dan lukisan yang menggambarkan adegan-adegan kehidupan di sepanjang Nil. Panen, berburu burung di rawa-rawa papirus, dan prosesi perahu suci. Dalam tulisan hieroglif, sungai seringkali menjadi simbol kehidupan, perjalanan, dan keabadian. Catatan-catatan juru tulis dengan cermat mendokumentasikan ketinggian banjir setiap tahun, menunjukkan betapa pentingnya data ini bagi kelangsungan hidup kerajaan. Sejarah panjang Mesir adalah cerminan dari perilaku Sungai Nil. Ketika siklus banjir stabil dan dapat diprediksi selama berabad-abad, kerajaan mengalami masa kejayaan, kemakmuran, dan stabilitas politik. Namun, ketika siklus itu terganggu entah karena banjir yang gagal datang atau banjir yang terlalu dahsyat, krisis pun melanda. Kelaparan merajalela, ketidakpuasan sosial meningkat, dan kekuasaan pusat melemah. Ketergantungan total pada satu sumber kehidupan ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan terbesar mereka. Dengan teknologi modern seperti drone dan citra satelit, kita bisa melihat warisan Nil dari perspektif yang menakjubkan. Dari atas, kita dapat melihat bahwa pola pemukiman di Mesir modern masih sangat mirip dengan ribuan tahun yang lalu. Mayoritas populasi masih tinggal berdesakan di sepanjang lembah Nil yang sempit, sementara gurun di sekitarnya tetap kosong. Ini adalah bukti visual yang kuat tentang betapa permanennya pengaruh geografi terhadap sejarah manusia. Namun, Sungai Nil di era modern telah berubah. Pembangunan bendungan tinggi Aswan pada tahun 1970-an secara fundamental mengubah segalanya. Bendungan ini mengakhiri siklus banjir tahunan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Di satu sisi, ini memberikan kontrol atas pasokan air dan listrik. Namun, di sisi lain, lumpur hitam yang subur kini terperangkap di Danau Nasa, di belakang bendungan. Para petani kini harus bergantung pada pupuk buatan, dan beberapa monumen kuno terancam oleh kenaikan air tanah. Jadi, mengapa Sungai Nil begitu unik dan istimewa? Selain menjadi yang terpanjang, ia adalah sungai besar yang paling dapat diprediksi di dunia kuno. Peradaban lain seperti di Mesopotamia berjuang dengan sungai Tigris dan Efrat yang banjirnya seringkali dahsyat dan tak terduga. Prediktabilitas Nil memberikan rasa aman dan stabilitas yang memungkinkan bangsa Mesir untuk merencanakan masa depan, membangun untuk keabadian, dan mengembangkan budaya yang kompleks dan berkelanjutan selama lebih dari 3.000 tahun. Pada akhirnya, Sungai Nil adalah saksi bisu dari pasang surut sejarah. Ia telah melihat Firaun datang dan pergi, piramida dibangun, dan kerajaan bangkit lalu runtuh. Lebih dari sekadar sungai, ia adalah sang pencipta, sang pemelihara, dan arteri utama yang tanpanya, peradaban Mesir kuno yang kita kagumi tidak akan pernah ada. Kisahnya adalah pengingat abadi tentang hubungan fundamental antara manusia dan alam, dan bagaimana sebuah aliran air dapat membentuk takdir sebuah bangsa. Firaun, yang dianggap sebagai titisan dewa di bumi, memegang kunci atas kehidupan dan kematian rakyatnya, dan kekuasaan terbesar mereka tidak datang dari pedang, tapi dari kemampuan mengendalikan air. Dengan membangun sistem irigasi yang rumit, mereka bisa mengatur aliran air Nil, memastikan panen yang melimpah bahkan di saat-saat sulit. Inilah sumber kekuasaan sejati mereka. Sebuah birokrasi yang kompleks lahir untuk mengelola lumbung padi, mengumpulkan pajak, dan mencatat setiap detail siklus banjir. Sistem administrasi ini menjadi tulang punggung kerajaan,
memastikan kekuasaan Firaun menjangkau setiap sudut negeri. Sungai Nil bukan hanya sumber air dan makanan, tapi juga jalan raya utama Mesir kuno. Bayangkan, inilah satu-satunya cara efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah besar di tengah lautan gurun. Balok-balok batu raksasa seberat puluhan ton untuk membangun piramida dan kuil, hasil bumi yang melimpah dari selatan ke utara, serta barang-barang mewah. Semuanya diangkut menggunakan perahu-perahu papirus yang melintasi sungai ini. Sungai Nil menghubungkan Mesir dengan dunia luar. Perdagangan berkembang pesat ke selatan hingga ke Nubil yang kaya akan emas dan gading, dan ke utara hingga ke Levant, membawa kekayaan dan pengaruh baru ke dalam kekaisaran. Untuk menaklukkan kekuatan Nil, bangsa Mesir kuno menjadi insinyur yang luar biasa. Mereka tidak hanya pasrah menerima anugerah sungai, tapi aktif mengelolanya. Mereka menggali jaringan kanal yang rumit untuk mengalirkan air ke ladang-ladang yang jauh dari tepi sungai, serta membangun bendungan-bendungan sederhana dari lumpur untuk menampung air banjir. Alat-alat seperti syaduf, sebuah alat pengungkit sederhana untuk mengangkat air, menjadi pemandangan umum di sepanjang sungai. Inovasi ini mungkin terlihat sederhana, tapi inilah teknologi canggih pada masanya, lahir dari kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup dan berkembang, mengubah tantangan alam menjadi sebuah keuntungan strategis. Bagi orang Mesir kuno, Sungai Nil lebih dari sekadar fenomena alam. Ia adalah anugerah ilahi. Banjir tahunan yang membawa kesuburan diyakini sebagai perwujudan dewa api, dewa berkepala dua yang melambangkan air dan kesuburan. Setiap tahun, mereka mengadakan festival besar untuk memohon kemurahan hati api, berharap banjir akan datang tepat waktu dan tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Mitologi mereka dipenuhi dengan kisah-kisah tentang dewa-dewa yang berhubungan dengan sungai, siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Alam, agama, dan kehidupan sehari-hari terjalin begitu erat, membentuk pandangan dunia di mana setiap elemen memiliki makna spiritual. Lihatlah di mana monumen-monumen paling megah di dunia dibangun. Piramida Giza, kuil Karnak, lembah para raja, semuanya berada tak jauh dari tepi Sungai Nil. Ini bukan kebetulan. Sungai Nil adalah jalur logistik utama untuk mengangkut jutaan ton balok batu kapur dan granit dari tambang-tambang yang jauh. Tanpa sungai sebagai sarana transportasi, pembangunan struktur kolosal ini mustahil dilakukan. Lebih dari itu, ada hubungan simbolis yang mendalam. Sungai Nil yang mengalir dari selatan ke utara dianggap sebagai cerminan perjalanan hidup, dan tepi barat sungai, tempat matahari terbenam, menjadi tanah kematian, lokasi utama untuk pemakaman dan piramida. Bagaimana kehidupan sehari-hari rakyat jelata Mesir? Kehidupan mereka sepenuhnya diatur oleh ritme Sungai Nil. Ada 3 musim utama dalam kalender Mesir: Akhet, musim banjir saat para petani tidak bisa bekerja di ladang dan seringkali direkrut untuk proyek pembangunan Firaun. Lalu Pret, musim tanam saat air surut dan tanah siap digarap. Dan terakhir Shemu, musim panen saat mereka menuai hasil kerja keras mereka. Nelayan menebar jala mereka di perairan yang kaya ikan, sementara pengrajin membuat perahu dan tembikar dari bahan-bahan yang disediakan sungai. Makanan, pekerjaan, dan bahkan waktu luang, semuanya berputar di sekitar denyut nadi agung ini. Sungai Nil mengalir tidak hanya di daratan Mesir, tetapi juga dalam seni dan tulisan mereka. Di dinding kuil dan makam, kita bisa melihat relief dan lukisan yang menggambarkan adegan-adegan kehidupan di sepanjang sungai, perahu-perahu berlayar, orang-orang memancing, dan buaya bersembunyi di antara tanaman papirus. Hieroglif, sistem tulisan mereka yang rumit, seringkali menggunakan simbol-simbol yang terinspirasi dari alam Nil, seperti air, ikan, dan perahu. Bagi mereka, Nil bukan hanya sumber kehidupan di dunia ini, tetapi juga simbol kehidupan abadi di alam baka, sebuah sungai surgawi yang harus dilintasi oleh jiwa orang mati. Ketergantungan Mesir pada Nil adalah kekuatan sekaligus kelemahan terbesar mereka. Selama ribuan tahun, ketika siklus banjir stabil dan dapat diprediksi, peradaban Mesir mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan menjadi makmur, seni dan arsitektur berkembang, dan kekuasaan Firaun tak tergoyahkan. Namun, ketika alam bergejolak dan banjir gagal datang, atau datang dengan kekuatan yang merusak, bencana pun tiba. Kelaparan merajalela, ketidakstabilan sosial meningkat, dan kekuasaan pusat melemah. Sejarah Mesir penuh dengan periode krisis yang disebabkan oleh anomali Sungai Nil, sebuah pengingat yang kejam bahwa peradaban besar ini berdiri di atas fondasi yang rapuh. Mari kita lihat Mesir dari perspektif modern. Dengan teknologi drone dan citra satelit,
kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Pola pemukiman manusia di Mesir hari ini ternyata masih mengikuti jalur yang sama persis seperti ribuan tahun yang lalu. Sebuah pita hijau subur yang sempit, diapit oleh gurun yang tak berujung. Kota-kota modern berdiri di atas atau di dekat situs-situs kuno. Ini adalah bukti visual yang paling kuat tentang betapa dominannya pengaruh Sungai Nil dalam membentuk takdir bangsa ini. Warisan peradaban kuno tidak hanya tersimpan di museum, tetapi terukir langsung di lanskap Mesir itu sendiri. Namun, Sungai Nil yang kita lihat hari ini bukanlah sungai yang sama dengan yang dikenal oleh para Firaun. Pembangunan bendungan tinggi Aswan pada tahun 1970-an secara fundamental mengubah segalanya. Banjir tahunan yang menjadi denyut nadi peradaban kuno kini telah berhenti. Di satu sisi, bendungan ini memberikan kontrol penuh atas air, memungkinkan pertanian sepanjang tahun dan menghasilkan listrik. Namun di sisi lain, lumpur hitam yang subur tidak lagi diendapkan di sepanjang tepi sungai, memaksa petani modern bergantung pada pupuk kimia. Beberapa situs arkeologi bahkan terancam oleh naiknya permukaan air tanah akibat perubahan ini. Jadi, apa yang membuat Sungai Nil begitu unik? Banyak peradaban kuno lahir di sekitar sungai, seperti Tigris, Efrat, atau Indus. Namun, tidak ada yang memiliki tingkat keteraturan dan prediktabilitas seperti Nil. Siklus banjirnya yang konsisten memungkinkan perencanaan jangka panjang yang tidak dimiliki peradaban lain. Faktor inilah yang memungkinkan Mesir kuno tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat dan stabil selama 3 milenium. Sungai Nil adalah sebuah anomali geografis, sebuah keajaiban alam yang menciptakan kondisi sempurna bagi lahirnya salah satu peradaban terhebat dalam sejarah manusia. Dari Firaun pertama hingga penjelajah modern, Sungai Nil telah menjadi saksi bisu ribuan tahun sejarah manusia. Ia telah melihat pembangunan piramida, kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran, serta lahirnya inovasi yang mengubah dunia. Tanpa sungai ini, yang membelah gurun dan membawa kehidupan ke tanah yang tandus, tidak akan pernah ada piramida, tidak akan ada Firaun, dan dunia yang kita kenal hari ini akan sangat berbeda. Kisah Sungai Nil adalah pengingat abadi tentang hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dan alam, sebuah bukti bahwa peradaban terbesar sekalipun pada akhirnya bergantung pada kemurahan hati planet kita. Sungai Nil bukan hanya sekadar sumber air dan makanan. Bagi orang Mesir kuno, sungai ini adalah perwujudan ilahi, sebuah anugerah langsung dari para dewa. Mereka percaya bahwa banjir tahunan bukanlah fenomena alam biasa, melainkan hasil karya Dewa Hapi, dewa kesuburan yang digambarkan sebagai pria berperut buncit yang membawa persembahan. Setiap tahun, mereka mengadakan festival untuk menghormati Hapi, memohon agar banjir datang tepat waktu dan membawa kemakmuran. Agama, alam, dan kehidupan sehari-hari terjalin begitu erat. Siklus sungai adalah cerminan dari siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang menjadi inti kepercayaan mereka. Keajaiban arsitektur Mesir kuno, seperti piramida dan kuil-kuil megah, juga tidak bisa dipisahkan dari Sungai Nil. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana mereka memindahkan balok-balok batu raksasa seberat puluhan ton? Jawabannya adalah Sungai Nil. Mereka membangun kanal-kanal yang terhubung langsung ke lokasi konstruksi. Saat banjir tahunan tiba, permukaan air naik, memungkinkan mereka mengapungkan tongkang-tongkang bermuatan batu besar ini mendekati lokasi pembangunan piramida di Giza atau kuil di Karnak dan Luxor. Lokasi bangunan-bangunan suci ini pun tidak dipilih secara acak. Sebagian besar berada di tepi barat sungai, sisi matahari terbenam, yang secara simbolis terhubung dengan dunia orang mati dan kehidupan setelah mati. Lalu bagaimana dengan kehidupan rakyat jelata? Jauh dari kemegahan Firaun dan kuil, kehidupan sehari-hari mayoritas penduduk Mesir kuno diatur sepenuhnya oleh ritme Sungai Nil. Mereka adalah petani, nelayan, dan pekerja. Kalender mereka terbagi menjadi 3 musim, aked atau musim banjir, saat lahan tergenang dan para petani bekerja untuk proyek konstruksi Firaun. Pered atau musim tanam, saat air surut dan mereka menabur benih di lumpur yang subur. Dan semu atau musim panen, saat mereka mengumpulkan hasil jerih payah mereka. Sungai Nil menyediakan ikan sebagai sumber protein utama, papirus dari tepiannya untuk menulis, dan lumpur untuk membuat batu bata. Sungai ini adalah pusat dari segalanya. Keagungan Sungai Nil juga terukir abadi dalam seni dan tulisan mereka. Dalam relief-relief di dinding kuil dan makam, kita bisa melihat gambaran perahu berlayar, orang-orang memancing, atau buaya dan kuda Nil yang menghuni sungai.
Hieroglif mereka penuh dengan simbol-simbol yang terinspirasi dari alam di sekitar Nil. Sungai itu sendiri sering digambarkan sebagai prosesi dewa-dewa yang membawa kehidupan. Dalam kepercayaan mereka tentang akhirat, perjalanan jiwa orang yang meninggal pun harus melintasi perairan surgawi yang menyerupai sungai Nil untuk mencapai kehidupan abadi. Namun, ketergantungan total pada satu sumber daya juga memiliki risiko besar. Sejarah Mesir kuno penuh dengan periode pasang surut yang sangat bergantung pada perilaku sungai Nil. Ketika banjir datang secara teratur dan stabil, peradaban berkembang pesat, kekuasaan Firaun menguat, dan proyek-proyek besar bisa dijalankan. Ini adalah masa-masa keemasan mereka. Sebaliknya, ketika banjir gagal datang selama beberapa tahun berturut-turut, atau justru datang terlalu besar dan merusak, terjadilah bencana. Kegagalan panen memicu kelaparan massal, ketidakstabilan sosial, dan melemahnya otoritas pusat. Sejarah mencatat beberapa periode menengah dalam sejarah Mesir, masa-masa kekacauan politik yang seringkali dipicu oleh perilaku Nil yang tidak menentu. Mari kita lihat Mesir dari perspektif modern. Dengan teknologi drone dan citra satelit, kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Pola pemukiman manusia di Mesir hari ini, ribuan tahun kemudian, ternyata masih mengikuti pola yang sama persis seperti di zaman kuno. Mayoritas populasi Mesir modern masih hidup berdesakan di sepanjang pita hijau subur di tepi sungai Nil, sementara wilayah gurun di sekitarnya tetap kosong. Ini adalah bukti visual paling kuat tentang betapa mendasarnya pengaruh sungai ini dalam membentuk takdir sebuah bangsa, warisan yang tidak lekang oleh waktu. Tentu saja, sungai Nil di era modern tidak lagi sama. Pembangunan bendungan tinggi Aswan pada tahun 1970-an secara fundamental mengubah segalanya. Banjir tahunan yang menjadi denyut nadi peradaban kuno kini telah berhenti. Di satu sisi, bendungan ini memberikan kontrol atas air, menghasilkan listrik, dan memungkinkan pertanian sepanjang tahun. Namun di sisi lain, ia juga menghentikan aliran lumpur hitam yang menyuburkan tanah selama ribuan tahun, memaksa petani modern bergantung pada pupuk kimia. Beberapa situs arkeologi kuno di wilayah Nubia juga terpaksa direlokasi atau tenggelam selamanya di bawah danau Nasa yang terbentuk di belakang bendungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.